kepikiran supaya kayak bisa ikut organisasi tapi di kampus. Benar banget, apalagi kalau ngeliat anak organisasi tuh kayak aktif banget gitu, terus kayaknya kenal banget sama banyak orang. Iya, tapi jujur aku masih bingung gitu sih. Kalau masuk organisasi harus bisa atau jago ngomong gitu nggak sih? Iya, takut nggak sih? Iya ya, aku kayaknya nggak cocok deh. Pasti harus bisa bagi waktu, harus bisa bagi tenaga, bagi pikiran. Bener, apalagi BEM. Aku tuh sering banget denger BEM. BEM tuh kayak gak cuma bikin acara, tapi juga jadi wadah aspirasi mahasiswa. Nah, aku tuh penasaran banget si BEM ini tuh sebenarnya bisa nggak sih kayak dalam segi semua-muanya tuh di-handle sama BEM gitu. Daripada kita nebak-nebak sendiri, mending kita langsung panggil aja, kita langsung ngobrol aja sama yang udah terjun langsung ke dunia BEM. Ayo, siapa ya di sini yang bisa? Ayo kita langsung sambut Andi dan Dewa. Oke, boleh dong. Kita penasaran banget sama yang namanya BEM. Kalian boleh kenalan diri dulu nggak? Oke, izin perkenalan diri, nama aku Andi Gumilan selaku Ketua BEM KMFKG Unjani periode 2026-2027 dan wakil saya Delva Yusuf Asyari. Oke. Halo Kak. Ini keren banget nih akang-akang ini berdua orang-orang di BEM udah berdiri di depan kita. Tadi kita kan penasaran. Aku penasaran. Nah, kalian dulu, kita boleh kan nanya-nanya dulu? Boleh dong. Boleh ya? Waktu kalian mau masuk BEM itu, kenapa sih kalian tertarik sama yang namanya BEM? Ini jawabannya perlu serius atau Terus serius atau gimana? Sesuai dengan feeling kalian saat ini. Feeling. Oke, boleh deh? boleh deh. Jadi kenapa alasannya tadi masuk BEM ya? Jadi kalau BEM menurut aku kenapa kita perlu masuk BEM di lingkungannya itu kita baiknya nggak fokus sama akademik aja gitu. Tapi kita juga perlu refreshing dan aku anggap BEM ini sebagai refreshing saya gitu. Nah itulah mengapa jadi ada tekanan dari akademik, kita refreshingnya di BEM, itu salah satunya. Kalau akang yang ini nih yang berjaket hijau nih. Tadi namanya siapa ya Kang? Agak sedikit kecil namanya Kang tadi Kang. Coba tebak kan udah disebut. Kan nggak tahu, kedengeran nggak tadi namanya? Ini sebagai permulaan anggota BEM harus tanggap. Oh itu salah satu jadi. Kata temenku namanya Kang Dilan, bener. Dilan. Siapa Kang namanya Kang? Aku izin perkenalkan diri kembali ya, nama aku Delva Yusuf Asyari dari angkatan 2024 yang sekarang kebetulan menjabat sebagai wakil ketua BEM. Jadi di sini kita udah ngobrol langsung sama ketua dan wakil. Jadi menurut Akang sebagai wakil kenapa sih milih jadi anggota BEM? Kalau sebagai alasan pribadi sih sebenarnya cukup simpel ya. Alasan pribadi aku masuk BEM itu karena sebenarnya di SMP, di lingkup SMP SMA itu organisasi-organisasi itu tuh nggak jadi hal yang membuat aku excited dan bukan gue banget lah istilahnya gitu. Tapi saat masuk lingkungan kampus ini kayak ini lingkungan baru, ini tujuan baru gitu. Apa salahnya buat challenge diri sendiri memasuki lingkungan yang baru yang mungkin kan banyak orang yang bilang kalau masuk BEM kita bakal sangat banyak mendapatkan manfaat. Mungkin kayak gitu sih. Mungkin kalau dari aku satu lagi boleh nggak? Boleh. Kalau dari aku satu lagi, mungkin dulu sempat masuk di Departemen Pendidikan sebelum menjadi ketua di BEM. Itu alasan aku mungkin ada program kerja yang salah satunya itu Sumpah Dokter. Yang mana itu kegiatannya kita mengapresiasi. Nah disitulah kayak momen-momen yang aku ingin tertarik masuk BEM awal mulanya. Pengen tahu ada apa sih di dalam situ ya? Nah itu benar. Salah satunya di situ. Jadi ada apresiasi kepada kakak tingkat yang berhasil menjadi dokter gigi. Kan itu keren banget. Jadi kita ngeliat suasana orang tuanya haru gimana di dalamnya gitu. Ternyata keren banget tadi. Dengar-dengar juga ternyata BEM itu bisa buat tempat refreshing juga. Yes, betul. Tapi bisa ya kayak kadang kan ada orang yang rapat jadi pusing, tapi ini refreshing loh. Dia malah refresh. Iya, salut.
Boleh. Nah, jadi menurut abang-abang nih sebenarnya BEM itu punya peran apa sih untuk mahasiswa itu? Mau dari Ucup? Boleh. Tahu deh. Mungkin peran BEM sangat banyak ya, kalau bisa dikatakan dan dijelaskan di sini mungkin nggak akan cukup, perlu durasi 2 jam podcast kayaknya. Harus sama Ferry Irwandi. Enggak. Nggak apa-apa kok, kalau 2 jam nggak didengar. Ya, janganlah. Jangan Serak-serak. di apa ya? Gak ada minum nih. Oh iya, serius? Nggak ada ya? Di sini itu nggak ada Mana ya? minumnya. Cepet lah Kang. Peran BEM intinya peran apa ya? Peran yang sangat terlihat bagi keluarga mahasiswa tentunya gimana kita mengadakan proker yang mereka juga ikut terlibat. Itu peran yang mungkin terlihat dengan mata kita atau dengan orang-orang yang nggak ikut BEM lah terutama. Namun ada peran yang mungkin nggak kelihatan terkadang, dimana pasti tentunya anggota-anggota BEM yang mengikuti organisasi ini di dalamnya bakal berkembang lah dan memiliki kemampuan yang bisa dibilang lebih dari teman-temannya yang tidak memasuki Ormawa gitu. Jadi inilah peran yang kadang tidak terlihat, di mana anggota BEM ini secara tidak langsung itu mencontohkan gitu. Secara tidak langsung orang yang nggak ikut Ormawa itu melihat kita sebagai anggota BEM, wah ternyata dia satu langkah lebih maju lah istilahnya kayak gitu. Memang di mana-mana kegiatan apapun yang megang itu kalau nggak siapa pasti BEM gitu nggak Iya sih? sih, benar sih. Kalau menurut Akang gimana nih Kang? Kalau menurut aku ini kebetulan BEM kita kan di FKG ya. Nah itu FKG itu kedokteran gigi. Nah jadi aku lebih menitik beratkan kalau BEM ini manfaatnya adalah bisa memberikan pengalaman yang mana kita nggak hanya di kuliahan itu kan cuma materi terus ada praktikum, tapi kalau kita masuk BEM ini ada program kerja yang memang pengabdian masyarakat, di mana kita melatih empati kita, terus mungkin komunikasi yang kita sebenarnya mungkin kalau di kuliah diem aja, tapi ternyata kalau di pengabdian masyarakat kita perlu untuk aktif komunikasi. Terus ya gimana, jadi kita melihat orang-orang di luar sana ternyata beda-beda gitu, sebagai bentuk pasien kita di masa yang mendatang gitu. Jadi ternyata di BEM tuh bukan cuma jadi panit doang, banyak. Katanya kita bisa jadi selangkah lebih maju, bisa punya empati, gitu. Aku juga mau nanya dong Kang. Boleh. Selama di BEM itu ada nggak sih kayak tantangan yang paling berat gitu yang pernah Akang hadapin? Ini tantangannya dalam bentuk kita udah jadi pimpinan atau sebelumnya? Selama pimpinan boleh atau sebelumnya juga boleh. Oke, mau jawab yang mana kita? Duluan, boleh, bebas. Oke, bebas ya. Apa ya yang menarik buat dibahas? Oh banyak, berarti banyak yang harus dibahas. Dari jauh. Pengalamannya Emang numpuk nih. sebenarnya semenarik itu di dalam BEM, tapi orang-orang nggak gitu. tahu. Nah, itu dia. Kita bingung mau bahas mana sih yang menarik gitu. Tantangan ya, kalau mungkin mulai dari yang kondisi kita sekarang itu, kalau tantangannya mungkin menyamaratakan pemikiran, karena mungkin beda-beda ya dari tiap orang itu sifatnya maupun cara pandang buat ide-idenya. Jadi kita perlu nyari jalan keluar buat mereka bisa satu gitu, walaupun dari yang berbeda-beda pendapat tadi. Itu tantangan yang pertama. Terus mungkin dari segi apa ya, kita mengelola juga keuangan, yang mana kita perlu mengefisiensi keuangan di satu proker ke proker yang lain. Jadi kita perlu bisa manajemen terkait dengan keuangan. Itu mungkin tantangannya juga. Terus mungkin untuk sebagai anggota BEM pada saat itu penyesuaiannya, karena ada juga beberapa dari saya mungkin belum paham terkait dengan prokernya, karena nggak semuanya kita bisa menjadi PJ ketika menjadi anggota. Jadi kita ada PJ-nya khusus di masing-masing prokernya. Jadi di situ mungkin titik beratnya, jadi nggak semua secara menyeluruh kita detail tahu. Kalau dari ya. Jadi grogi nih diliatin 4 orang ini. Centil banget ternyata WKBM-nya. Boleh deh dijawab aja Kang, dijawab aja. Kayak tantangan terberat mungkin dalam momen kita dituntut untuk melakukan perubahan yang baru, karena kita memang semua orang ingin perubahan ke arah yang lebih baik, namun terkadang dalam perjalanannya itu dukungan dalam melakukan perubahannya itu sangatlah sulit. Contohnya
dari sumber dayanya atau dari perizinan dan lain-lainnya itu mungkin sangat menyulitkan. Jadi mungkin dari perubahannya, dan yang paling penting mungkin bagi anggota BEM-nya itu sendiri tantangan terbesar yang akan selalu dihadapi oleh siapapun nantinya yang menjabat dan siapapun yang masuk ke anggota BEM adalah menciptakan BEM ini mampu menciptakan BEM ini sebagai lingkungan yang ramah dan juga lingkungan yang bermakna gitu, yang mana orang akan mengingat dan akan kembali lagi ke lingkungan ini atau akan selalu mengingat BEM lah istilahnya gitu. Tapi berarti susah ya jadi anak BEM, banyak tuntutannya. Enggak lah. Sebenarnya nggak ada tuntutan buat jadi anak BEM ya. Iya. Oh gitu. Kalau gitu aku mau nanya lagi deh. Boleh. Tadi kan udah nanya yang paling menantang, boleh sebagai anggota atau sebagai ketua. Tapi aku mau nanya yang paling berkesan bagi akang-akang selama jadi anggota ataupun jadi ketua dari anggota BEM itu apa sih yang paling berkesan atau yang paling seru? Sampai kayak seru banget ya jadi anak BEM gitu. Seru banget. Mungkin aku kalau di tahap sekarang untuk serunya adalah karena sebagai ketua dan mungkin dari wakilnya kita bisa bertemu dengan pimpinan dari tiap-tiap fakultasnya. Yang mana kan kita nanti ada ketemuan rapat dan membahas isu-isu di universitas. Jadi nggak cuma di fakultas kita sendiri. Dan ternyata beda-beda. Ada yang emang aktif banget bersuara, ada yang memang ya diam-diam aja gitu. Jadi kita bisa lihat mana dinamikanya gitu, tiap fakultas beda-beda gitu. Jadi jendelanya lebih luas gitu kan. Iya betul. Kalau akang boleh kan? Hal baru gitu yang didapatkan memang kayak gitu, tapi hal yang berkesan sih menurut kita berdua adalah dimana ketika kita menjabat kita kan perlu orang-orang di belakang kita yang selalu setuju dengan kita, dan alhamdulillahnya sampai saat ini hal itu tetap terjadi di kabinet. Respect, berarti akang-akang ini mimpinnya bener. Keren banget, dari berdiri sini aja keren loh. Serius deh. Mau nanya lagi nggak? Tapi udah dengan tantangannya, udah denger apa yang serunya. Tapi kayaknya aku juga masih ragu deh buat masuk organisasi. Kalian ada nggak sih apa pesan kayak buat yang masih ragu, bingung gitu mau masuk organisasi? Oke, mungkin salah satunya keraguannya di titik dimana kita nggak bisa bicara dengan leluasa gitu. Aku pun salah satu orang yang pendiam dan susah untuk public speaking di awal. Tapi dengan adanya saya mencoba menjadi seorang ketua BEM, ternyata bisa loh. Saya belajar dari orang lain untuk berbicara. Ternyata ada tahapan-tahapannya untuk berbicara biar bisa berbicara dengan leluasa. Nggak buru-buru, terus gak mikirin orang yang di hadapan kita kan biasanya grogi lah ya. Tapi semenjak kita belajar, disitulah kita bisa ngelihat titik mana yang kita perlu perbaiki dalam segi public speaking. Dan ya dituntut juga karena sebagai ketua harus bisa memimpin dan juga memberitahu gitu. Dan disitulah peran komunikasi yang bagus itu berperan. Oke, pesan buat yang masih ragu atau masih takut buat masuk organisasi, mungkin keraguan adalah hal yang wajar, tapi tidak bisa ditanam dalam diri selamanya, karena itu berdasarkan cara mereka memandang kita gimana dan cara kita memberikan pandangan terhadap yang ragu itu gimana. Jadi sebisa mungkin kita pun memberi pandangan yang sangat baik dan juga ya ada manfaatnya lah di dalam ini juga. Dan pesannya dan juga banyak ya. Dan juga terus mungkin terakhir banget, apa tadi mau bilang apa? Oh, mungkin ini pesan buat kalian, karena kita semua di BEM gak dituntut apapun, kita bisa melakukan hal sebebas apapun asalkan kita bertanggung jawab. Itu namanya quotes of the day. Jangan takut buat mencoba. Iya. Nah ini dari tadi mereka ini udah kayak tinggi gitu, ngerti nggak, kayak nyampe lah, nyangkap ya, tapi agak ada yang kurang. Apa tuh? Kayak Pak? pengen ada sedikit gitu, pengen dikasih ini supaya yang nonton juga tervalidasi bahwa sebenarnya akang-akangan ini tuh emang ketua dan wakil ketua BEM gitu. Apa teh? Gimana sih? Kita tes apa ya? Iya, kita tes aja. Kita tes aja nggak? Benar, setuju. Iya. Tes dulu kali ya. Ayo kita masuk aja ke Tantang wawasan.
sekarang kita masuk ke sesi tantangan wawasan. Apa nih? Aturannya gampang, kami akan kasih 7 pertanyaan dan Akang harus jawab dalam waktu 5 detik. 7. Jawabannya singkat aja, nggak perlu jelasin panjang-panjang. Siap? Siap. Oke, pertanyaan pertama, BEM KMFKG Unjani dibentuk pada tahun berapa? 1, 2, 3. 2021. Pertanyaan kedua, warna apa saja yang ada pada logo BEM KMFKG Unjani? Ungu, hitam dan kuning. Ungu, emas, Pertanyaan hitam. ketiga, sebutkan satu program kerja BEM yang udah terlaksana tahun ini. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Pertanyaan keempat, lagu Indonesia Raya diciptakan oleh siapa? WR Supratman. Bar Supratman. Pertanyaan kelima, siapa presiden pertama Republik Indonesia? IR Soekarno. 1, 2. Pertanyaan keenam, planet apa yang dikenal sebagai planet merah? 1, 2. 1, 2. Mars. Pertanyaan ketujuh, sila ketiga dalam Pancasila berbunyi apa? Persatuan Indonesia. 1, 2, 3, 4, 5. Selesai. Oke, selesai. Bener semua. Persatuan Indonesia gitu. Jadi gitu. Jadi di sini udah ngasih tahu kita nih kalau misalnya BEM tuh ternyata isinya ternyata banyak ya, dan ada kita juga dikasih pesan kalau misalnya kalau masuk BEM masuk aja, nggak usah takut karena nanti juga kita belum bisa ngomong nanti diajarin. Selain se-stres itu ternyata yang Iya. menariknya juga banyak. Ternyata rapat juga sebuah refreshing gitu loh. Iya, itu yang aku baru dapet. Itu highlight. Aku juga menurut aku itu highlight banget. Sumpah itu juga menurut aku highlight banget. Nah, jadi dari Ini ketawa something ya. Kenapa pengen jadi ketua BEM juga? pengen join. Pengen join. Soalnya keren banget ya. Keren banget. Jadi kayaknya kita udah banyak banget ngobrol, udah banyak tahu juga tentang BEM. Kita mau pesan-pesannya buat acara Denkes ini dan juga bisa buat penonton juga. Apa gitu? Atau siapa tahu buat akang-akang ada pesan, siapa tahu ada yang mau mencalonkan diri menjadi ketua BEM dan wakil ketua Motivasi, BEM iya. di masa depan, apa motivasinya? Oke, motivasinya untuk dari aku, bagi kalian yang mungkin di masa yang mendatang bakal menjadi atau mencalonkan menjadi ketua ataupun wakil BEM, harapan aku kalian yang diperlu kalian persiapkan adalah kesiapan, dimana kesiapannya nggak boleh 80%, 90%, tapi 100%. Ya betul. Dan juga dengan 100% itu kalian juga dengan kondisi aku yang kemarin itu seperti mencalonkan diri menjadi ketua BEM, itu pun aku nggak sepenuhnya siap, tapi aku perlu persentase. Siap nggak siap harus siap gitu kan maksudnya. Iya gitu Cok. Iya betul. Jadi tadi kalau misalkan kalian mencalonkan diri menjadi ketua BEM ataupun wakil ketua BEM di masa yang akan mendatang, kalian harus mempersiapkannya 100%. Jadi walaupun kalian siap gak siap, harus siap. Itulah mungkin moto untuk hari ini. Misalkan kalian ingin menjadi ketua ataupun wakil ketua BEM. Apa ya? Motivasinya selalu ingat filosofi air. Dia akan mengalir ke arah yang selalu benar. Udah cukup. Oke. Kalau gitu buat kalian yang udah nonton ini, siapa tahu nanti di masa depan kalian mau jadi ketua atau wakil ketua BEM, langsung aja. Jangan lupa join BEM dan jangan lupa untuk like,